Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah mengetahui ya, walaupun secara quick count, bahwa presiden yang terpilih insya Allah adalah Prabowo Gibran. Namun memang hal-hal ini sangat kita dinamika politik ya, ada yang menerima, ada yang tidak. Nah, kita ikuti bagaimana ini pendukung Amin ya, pendukung Amin di Jakarta, di markas Amin yang lagi teriak-teriak ya, kita ikuti sekarang teriak-teriak atas tidak diterimanya kemenangan Pak Prabowo. Oke, kita ikuti. Lucu. Mereka deklarasi kemenangan. Karena itu kalau memang mereka bisa deklarasi, kami juga pendukung Amin bisa deklarasi. Itu kan mengakui bahwa kami sudah menang. Kenapa kita harus takut? Kenapa harus takut mereka? Kami juga manusia. Kita juga sudah menang kok. Kita juga punya data. Terus apa lagi? Sama-sama menang. Sama-sama presiden. Kalau mereka presiden, kami juga presiden. Kita tahu bahwa Pak Amin sudah menang, betul? Rakyat yang mengizinkan bahwa kita hari ini sudah menang dan jadi presiden. Ada dia mau tanya silakan. Kita akan deklarasi ya. Ayo. Ya udah situ deklarasi. Kita ikuti bagaimana untuk quick-count ya di Jawa Timur. Untuk Anies 16%, kemudian Prabowo 66% dan Ganjar sekian. Jadi di sini kita lihat bahwa Prabowo dominasi. Untuk di Jawa Tengah saja Prabowo 53%. Di Jawa Barat paham, 60% Prabowo menang. Jadi kalau kita melihat ini, maka kita harus menyadari bahwa kemenangan Prabowo ini adalah kemenangan yang mutlak. Itulah yang terjadi di Jakarta ya. Jadi begini saudaraku, kita harus sedikit ya memahami bahwa quick-count ini adalah sebuah hitungan cepat. Ini quick-count itu melalui TPS, jadi suara. Jadi bukan seperti survei. Kalau survei itu kan belum nyoblos. Ini sudah dicoblos TPS, diambil beberapa TPS, 3000 TPS ya, kemudian ambil contoh, maka hasil sudah diketahui. Itulah ilmu, itulah kehebatan ilmu ya, yang ilmiah walaupun dengan contoh 3000 TPS, tetapi hasil sudah bisa diketahui. Itulah ya, akademis ilmu ilmiah ya. Oke, kita melihat hiruk pikuk di Jakarta, yang mana di Jakarta bahwa Pak Prabowo sudah menyatakan ya deklarasi di Istora Senayan Jakarta dengan hasil quick-count yang hari ini sudah mencapai 95%. Kemudian kita juga melihat ya beberapa pendukung Amin di markas Amin ya juga marah-marah ya, ingin deklarasi juga. Kita memang harus lebih dewasa tentang berpolitik. Saya tahu kubu Amin juga kecewa
atas kekalahan ini. Jadi marah-marah seperti itu ya. Harus kita lawan 0202 dengan nada provokasi. Ya, Anda sendiri kan sudah tahu ya. Di Jakarta saja Anda belum bisa mengalahkan Pak Prabowo. Ya, di Jakarta. Di mana di situ adalah kandangnya Anies. Kemudian di Jawa Barat juga nggak bisa mengalahkan Pak Prabowo. Di Jawa Tengah, Yogyakarta, kandangnya Pak Ganjar, Pak Prabowo masih unggul. Apalagi di Jawa Timur. Jawa Timur ini kalau dilihat itu kandangnya Pak Amin, mestinya itu Muhaimin, Pak Mahfud. Pak Mahfud, Muhaimin itu asli Jawa Timur, tidak bisa mengalahkan Prabowo. Nah inilah dinamika politik. Kalau kita sudah terjun ke dunia politik seperti ini, maka kita harus siap. Seperti komentar Pak Ganjar, Anda percaya dengan hitungan saya seperti itu? Memang realnya seperti itu, Pak. Jadi di TPS saya aja, saya kemarin datang ke TPS tempat saya aja, itu jauh, Pak. Jadi itulah, ya kita harus terima kenyataan ini. Kita harus lapang dada. Bagaimanapun kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka beliaunya lah yang mencatat. Kalau hari ini Pak Ganjar Amin tidak menjadi presiden, itu karena Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus terima apa itu hasilnya ya. Kita tidak perlu melakukan hal yang sangat buruk. Kalau kita mau bertanding, kita harus siap kalah. Itulah yang terjadi. Itulah politik. Dinamis. Permainan. Kelincahan. Bagaimana menuju kekuasaan. Kalau Anies punya cara untuk menjadi orang kuasa melalui perubahan. Ya. Kalau Ganjar dengan cara seperti itu, melanjutkan tapi dengan cara menyerang Pak Jokowi. Kemudian kalau Pak Prabowo, dia bertekad melanjutkan semua perjuangan yang diletakkan oleh dasar-dasar oleh Presiden. Baik dari Presiden yang pertama sampai Presiden yang terakhir. Beliau menghargai dan tidak mencela orang. Ya. Jadi kita harus dengan 3 teknik tadi, perubahan, ya, melanjutkan tapi menyerang, dan Pak Prabowo tidak menyerang. Melanjutkan dan memperbaiki. Sehingga kampanye ini efektif. Kita harus tahu bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat arif. Bangsa yang sangat lugas. Bangsa yang sangat menjunjung kesopanan. Jangan kita menyerang orang kalau ingin jadi. Ya kita harus fair lah. Kalau Pak Jokowi itu pekerjaannya bagus, kita akui. Kita jangan buta hati. Kita sudah lihat kenyataannya. Pak Jokowi dicintai masyarakat. Anda jangan serang. Kalau Anda serang pasti kalah. Karena mencintai Pak Jokowi itu banyak. Buktinya sekarang Pak Prabowo menangnya 58, hampir 69%. Hampir 60% lah. Sedikit. Dan cintanya pada Pak Jokowi itu 80%. Berarti yang 20% masuk ke 16% ya, masuk ke Pak Ganjar. Oke, itulah. Kita ucapkan selamat untuk Pak Prabowo dan Gibran, dan yang kalah kita harus menghormati yang menang dan kita harus terima. Itulah politik. Kalau kalah kita bertanding, yang kalah kita kadang